terlebih dahulu. Saya Priska. Saya Lutfi Fardudin. Saya Emaran Akalidin Rais. Saya Maisha Inovelia. Saya Maya Eva. Saya Muhammad Gunawan. Baik, kita akan langsung saja masuk ke materinya. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu horman, yang artinya menggerakkan. Jadi hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menghasilkan hormon tapi tidak memiliki saluran pengalir atau saluran buntu, sehingga hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin akan masuk ke dalam sistem pembuluh darah. Fungsi dari hormon: 1. Mempertahankan kondisi keseimbangan tubuh. 2. Mengatur pertumbuhan. 3. Mengatur proses reproduksi. 4. Menjaga metabolisme tubuh. Dan 5. Membentuk tingkah laku. Cara kerja sistem hormon: adanya rangsangan baik dari dalam maupun luar menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon. Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok untuk hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Jadi hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada target yang spesifik atau pada yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut tidak akan berpengaruh. Nah, sel yang tidak berpengaruh ini disebut sebagai sel non-target. Sistem hormon dan sistem saraf perbedaannya, yang pertama itu tempat mengalirnya. Jika sistem endokrin ke peredaran darah, sedangkan sistem saraf mempunyai saluran sendiri, yaitu pembuluh saraf yang terdiri dari neuron. Lalu yang kedua, waktu bekerja. Sistem hormon bekerjanya sangat lama, sedangkan sistem saraf bekerjanya dengan sangat cepat. Kemudian yang ketiga, bekerja berdasarkan sinyal. Jika sistem hormon itu berdasarkan sinyal kimia, sedangkan sistem saraf berdasarkan sinyal listrik. Yang keempat, fungsinya. Sistem endokrin yang pertama, perangsang atau menghambat pertumbuhan serta apoptosis, kematian sel berprogram. Yang kemudian mengaktifkan dan menonaktifkan sistem kekebalan. Kemudian persiapan aktivitas baru, fase kehidupan atau reproduksi. Lalu yang ketiga, metabolisme. Sedangkan untuk sistem saraf merespon rangsangan dari luar atau dalam tubuh supaya kontraksi otot, gerak refleks, denyut nadi, dan lain-lain. Pankreas terletak di belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Glukagon berfungsi untuk menyimpan dan meningkatkan kadar gula darah, sedangkan insulin berfungsi dalam menurunkan kadar gula darah. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Bagian penghasil hormon di kelenjar pankreas disebut dengan pankreas endokrin. Tak hanya itu saja, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan. Sebagai contoh, menghasilkan enzim lipase untuk memecahkan lemak. Bagian pankreas penghasil enzim tersebut dikenal sebagai pankreas eksokrin. Pada organ pankreas tersebar
kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis. Diabetes mellitus ini bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Kelenjar adrenal. Manusia memiliki dua kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem endokrin, yaitu kelenjar yang berfungsi sebagai penghasil hormon. Meski berukuran kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang begitu besar, yaitu memproduksi berbagai jenis hormon. Hormon ini mengendalikan berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem organ dan metabolisme. Bila fungsinya terganggu, tentu ada dampak besar pada tubuh. Fungsi kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Setiap bagian terdiri memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini adalah penjelasan. Korteks adrenal. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron, hormon yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Yang kedua ada kortisol, yaitu hormon yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme. Yang ketiga gonadotropikoid, yaitu hormon yang mengatur hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, proses metabolisme di dalam tubuh pun akan terhenti dan memicu berbagai penyakit. Medula adrenal. Medula adrenal berperan dalam menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu meningkatkan kadar gula darah, detak jantung, dan kontraksi jantung. Hormon adrenalin dalam bentuk sintetis digunakan secara medis untuk mengobati anafilaktik atau reaksi alergi parah yang dapat menyebabkan gagal napas bila tidak segera ditangani. Somatotropin. Somatotropin adalah hormon polipeptida yang berasal dari protein berupa 191 rantai asam amino yang disintetis, disimpan dan dilepaskan oleh sel somatotrop di dalam sayap anterior kelenjar pituitari. Somatotropin disingkat GH untuk hewan dan RHGH untuk manusia karena faktor DNA rekombinan. Somatotropin berperan dalam mengendalikan pertumbuhan tulang, otot, dan organ serta memengaruhi kecepatan pertumbuhan tubuh dengan memberikan stimulasi kepada hati untuk mensekresi hormon somatomedin, sebuah hormon perkembangan yang memberikan stimulasi lebih lanjut terhadap sel untuk berkembang biak. Seorang yang kelebihan hormon ini akan mengalami pertumbuhan luar biasa yang disebut gigantisme. Orang yang kekurangan hormon ini akan mengalami kekerdilan. Hormon ini dikeluarkan oleh hipofisis. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga kelenjar penguasa karena hipofisis mengkoordinasikan berbagai fungsi dari kelenjar endokrin lainnya. Beberapa hormon hipofisis memiliki efek langsung. Beberapa hormon lainnya yang dihasilkan hipofisis mengendalikan kecepatan pelepasan hormon oleh organ lain. Terdapat 3 bagian yang menyusun hipofisis, yaitu hipofisis bagian depan, hipofisis intermediate, dan hipofisis bagian belakang. Yang pertama yaitu hipofisis bagian depan yang menghasilkan beberapa hormon, diantaranya hormon somatotropin yang berfungsi untuk merangsang sintetis protein, mengurangi pemakaian glukosa dan asam lemak oleh tubuh. Kemudian hormon titrotropin berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok. Yang ketiga, adrenokortikotropik hormon berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas normal adrenal cortex. Yang keempat, follicle stimulating hormon berfungsi untuk mengatur perkembangan folikel dan berpengaruh terhadap pematangan sel telur pada wanita. Kemudian luteinizing hormone yang berfungsi untuk memecahkan dinding rahim
pada waktu ovulasi dan merangsang pembentukan korpus luteum dari folikel pada wanita. Kemudian prolaktin berfungsi untuk memelihara korpus luteum di ovarium dalam memproduksi progesteron. Kemudian hipofisis bagian tengah menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone yang berfungsi untuk sintesis melanin dan penyebaran melanokor yang diperlukan untuk kamuflase mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir, hipofisis bagian belakang yang menghasilkan hormon vasopressin atau antidiuretik, berfungsi dalam reabsorpsi air pada tubulus ginjal sehingga pengeluaran air seni dapat dikurangi, dan menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsi pada wanita saat akan melahirkan karena hormon ini menyebabkan kontraksi dinding rahim dan merupakan salah satu faktor untuk memulai persalinan. Kemudian, tidak semua kelenjar endokrin berada di bawah kendali hipofisis. Beberapa di antaranya memberikan respon baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap konsentrasi zat-zat di dalam darah. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel penghasil insulin pada pankreas memberikan respon terhadap gula dan asam lemak. Yang kedua, sel-sel paratiroid memberikan respon terhadap kalsium dan fosfat. Dan yang terakhir, medula adrenal merupakan bagian dari kelenjar adrenal, memberikan respon terhadap rangsangan langsung dari sistem saraf parasimpatis. Kelenjar kelamin disebut juga dengan sebutan gonad. Kelenjar kelamin pada perempuan disebut dengan ovarium, sementara kelenjar kelamin pada pria disebut dengan testis. Adapun ovarium tersebut adalah alat reproduksi wanita, sedangkan testis adalah alat reproduksi pria. Adapun struktur kelamin terdiri atas dua bagian, yaitu struktur kelamin wanita dan juga struktur kelamin pria. Struktur kelamin wanita atau ovarium. Kelenjar ovarium hanya terdapat pada kelamin wanita dan terletak berada di bagian ovarium sebelah kiri dan juga sebelah kanan dari bagian uterus. Struktur kelamin pria atau testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang hanya ada pada pria. Adapun dua buah testis sepasang yang dibungkus rapi dengan skrotum. Salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin pria ini adalah hormon testosteron yang mempunyai fungsi untuk menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder. Kelamin sekunder maksudnya adalah adanya perubahan suara yang menjadi membesar sesuai dengan usia seorang pria, adanya penumbuhan kumis dengan signifikan, membesarnya jakun. Adapun testis ini sendiri terletak di dalam skrotum. Masing-masing testis tersebut berbentuk bulat yang dilapisi oleh jaringan ikat yang tebal yang disebut dengan tunika albugenia. Adapun saluran keluar testis, ductus efferent, berjalan dari bagian superior testis menuju ductus epididymis. Ductus efferent menghubungkan ductus epididymis dan uretra naik dari bagian superior skrotum di dinding perut menembus calitus angionalis. Pada umumnya ukuran dari testis ini seringkali dikaitkan dengan tingkat kejantanan seorang laki-laki. Selain itu juga berhubungan dengan fungsi kelenjar prostat dan Cowper, karena kedua kelenjar ini juga mendukung kinerja kelenjar kelamin. Yang ketiga ada fungsi kelenjar kelamin. Adapun fungsi kelenjar kelamin tentunya berbeda dengan antara wanita ovarium dan laki-laki testis. Fungsi kelenjar ovarium. Sesuai dengan namanya, kelenjar ovarium ini
mempunyai fungsi sebagai kelenjar yang memproduksi sel-sel kelamin. Selain itu, kelenjar kelamin juga berfungsi sebagai pemberi sifat kewanitaan. Sebagai pemberi sifat kewanitaan, sifat kewanitaan maksudnya adalah pinggul yang membesar, perkembangan gludela mamae, bahu sempit, pertumbuhan payudara, dan lain sebagainya. Fungsi kelenjar testis. Fungsi utama juga sebagai penghasil sel-sel kelamin, misalnya saja seperti sperma. Selain itu mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Jika kelenjar ini tidak dapat bekerja dengan baik, maka proses pembuahan pada sel telur akan mengalami kendala. Yang ketiga, ada kelainan kelenjar kelamin. Adapun kelainan pada kelenjar kelamin itu sendiri seperti gejala kervitesis keputihan untuk wanita, gejala chlamydia, dan gejala epididymitis. Pada kebanyakan kasus gangguan sistem endokrin seringkali berkembang menjadi penyakit diabetes meletus. Penyakit ini karena pankreas tidak bisa menghasilkan hormon insulin yang cukup untuk tubuh. 2. Sindrom Cushing. Sindrom ini terjadi karena kelebihan hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Gejala sindrom Cushing dapat berupa mudah lelah, merasa sangat haus, muncul lemak di antara bahu seperti penuh, dislokasi kulit, misalkan memar, sering buang air kecil, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, serta perubahan mood yang tak menentu. 3. Akromegali. Gangguan sistem endokrin juga bisa mengaruhi kelenjar pituitari. Ketika kelenjar ini mengalami gangguan, resiko penyakit akromegali akan meningkatkan. Penyakit ini menyebabkan kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang berlebihan. 4. Penyakit Addison. Penyakit Addison merupakan salah satu gangguan sistem endokrin. Penyakit ini merupakan kondisi menurunkan produksi kortisol dan aldosteron, menyebabkan karena adanya kerusakan pada kelenjar adrenal dan tandai dengan gejala diare, depresi, mudah lelah, sakit kepala, hipoglikemia, nafsu makan menurun, tekanan darah rendah, gangguan periode menstruasi, serta menurun berat badan.